Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Muhammad Kamal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mengulas kembali tentang apa itu KKNI. Untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum. Ya, yang pertama, yakni sejarah dari KKNI. Program pengembangan KKNI pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dari berbagai program yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi, tahun sebelumnya itu sudah ada KKNI atau pengembangan KKNI itu sudah ada. Tetapi, pada tahun-tahun sebelumnya itu hanya mengutamakan untuk menyusun konsep dan juga merealisasikan menjadi kerangka yang operasional dan telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012. Dengan Peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan pembelajaran berbagai sektor-sektor yang ada di Indonesia. Dan untuk sementara menjadi landasan untuk memperkuat hukum pelaksanaan KKNI di seluruh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidik Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Jadi, penerapan KKNI di perguruan tinggi itu selanjutnya akan menghasilkan program-program yang semakin memberdayakan KKNI. Untuk selanjutnya, konsep-konsep dari KKNI. Untuk dari peningkatan profesionalitas menjadi pencapaian level kualifikasi melalui berbagai alur, yakni ada peningkatan profesionalitas dan pengalaman atau belajar mandiri. Untuk pendidikan formal, yakni telah kita alami dari SMP, untuk ke atas lagi SMA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Itu untuk peningkatan profesionalitas dari pendidikan formal. Untuk dari peningkatan karir di dunia kerja, yakni kita menjadi berpengalaman atau belajar mandiri itu dari bawah, yakni menjadi kreator atau operator, ke atas menjadi teknisi, dan untuk menjadi paling puncak yakni ahli. Itu untuk konsep KKNI dari karir di dunia kerja. Dan kurikulum sebagai sebuah program. Kurikulum bukan hanya sebuah mata kuliah dan rancangan-rancangan, yakni banyak sekali untuk menjadikan kurikulum itu. Jadi untuk membuat kurikulum, yakni harus ada yang pertama itu plan, yang kedua do, dan yang ketiga act. Apa itu plan, do, and act? Yakni yang pertama plan, rancangan. Untuk membuat sebuah kurikulum harus mempunyai rancangan, harus mempunyai konsep kurikulum, harus mempunyai rencana pembelajaran untuk semester. Jadi untuk membuat kurikulum harus mempunyai konsep kurikulum, rencana pembelajaran semester.
Untuk selanjutnya, apabila kita sudah melakukan rancangan atau melakukan plan, kita melakukan pembelajaran atau do. Dalam pembelajaran yakni kita melalui proses dan assessment, proses-proses dalam kita pembelajaran tersebut. Dan ada banyak hal, yakni ada dosen, mahasiswa, dan sumber untuk belajar tersebut. Tidak cuma hanya itu, ada lingkungan dan sarana prasarana untuk melengkapi pembelajaran tersebut. Apabila kita melakukan pembelajaran atau melakukan do, itu tidak ada dosen, tidak akan berjalan pembelajaran tersebut. Bisa berjalan, namun apabila mulai dari awal tidak ada dosen, buat apa untuk pembelajaran tersebut? Dan harus ada mahasiswa. Apabila tidak ada mahasiswa, siapa yang akan untuk melakukan pembelajaran? Dan harus ada sumber belajar. Apabila tidak ada sumber belajar, apa yang kita lakukan untuk melakukan pembelajaran tersebut? Jadi, semua itu harus ada dosen, mahasiswa, sumber belajar. Dan melengkapi tersebut ada lingkungan, sarana dan prasarana untuk melengkapi pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yakni luaran, atau kita setelah melakukan rancangan pembelajaran plan and do, ada X, yakni lulusan atau seperti hasil dari kita melakukan rancangan pembelajaran. Dan lulusan tersebut memiliki pencapaian pembelajaran. Kita ulas kembali untuk hasil tersebut. Karena kita sudah melakukan rancangan dan pembelajaran, kita mempunyai hasil. Dan setelah itu, kita sudah melakukan ketiga-tiganya, yakni kita harus mengevaluasi program pembelajaran tersebut. Bukan hanya untuk melakukan rancangan, pembelajaran, dan hasil. Dari semua itu kita harus mempunyai evaluasi program pembelajaran. Kita sudah melakukan banyak hal, namun kita tidak mengevaluasi. Jadi ya percuma saja. Dari semuanya, yakni harus ada 4 kurikulum sebagai sebuah program, yakni rancangan, pembelajaran, hasil, dan evaluasi. Untuk model-model pembelajaran kurikulum di perguruan tinggi, yakni ada model small group role play simulation, case study, discovery atau discovery learning DL, self direction learning atau self directed learning SDL, cooperative learning atau CL, collaborative learning atau CBL, contextual interaction atau CI, project based learning atau PGBL, project based learning. Dan yang terakhir yakni problem based learning and inquiry atau PBL. Itu untuk model-model pembelajaran kurikulum KKNI di perguruan tinggi. Untuk mengimplementasikan KKNI itu ada pokok-pokoknya, yakni pokok yang pertama input untuk kita melakukan implementasi tersebut. Setelah menginput, kita memproses input tersebut. Kita berproses, lalu output, yakni setelah proses ada hasil.
atau output. Dan yang terakhir yakni outcome atau kita sudah melaksanakan hasil, kita kembali lagi. Ya, itu sebagian penjelasan dari saya tentang kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Untuk lebih lanjut atau lebih lengkapnya, kita bisa berdiskusi bersama melalui banyak-banyak media atau sosial media. Bisa lewat aplikasi WhatsApp Messenger atau Instagram untuk menanyakan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada minni, syukron katsiran.